Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum pasteurisasi susu murni. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Selira Hirutno Nityas dengan NIM akhir 13. Saya Aurelia Azhara Isabel dengan NIM akhir 02. Saya Rida Ardanis dengan NIM 10. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada susu sapi segar sebanyak 500 ml pada masing-masing metode perlakuan. Kemudian ada panci air, panci susu ukuran lebih kecil dari panci air. Kemudian termometer, gelas takar, pengaduk kayu, botol untuk menyimpan rendaman air es. Langkah yang pertama, masukkan susu murni ke dalam gelas takar sebanyak 500 ml. Kemudian tuang susu murni ke dalam panci double boiler yang sudah dipanaskan air sebelumnya sekitar 7,5 10 cm. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Selanjutnya, masukkan termometer bersih ke dalam panci. Pastikan termometer tidak menyentuh pada dasar panci. Teknik yang pertama yang digunakan pada pasteurisasi ini menggunakan teknik HTST atau susu tinggi waktu singkat. Langkah-langkahnya, yang pertama panaskan susu hingga suhu mencapai 72 derajat Celcius. Kemudian pertahankan susu pada suhu tersebut atau lebih tinggi selama 15 detik. Pastikan susu diaduk terus-menerus. Setelah itu, angkat susu dari kompor segera, lalu masukkan susu tersebut ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Kemudian segera masukkan susu ke dalam rendaman air dingin, lalu masukkan susu ke dalam kulkas. Selanjutnya menggunakan teknik suhu rendah waktu lama atau LTLT dan nyalakan kompor dengan api sedang. Selanjutnya langkah-langkahnya adalah panaskan susu hingga suhu mencapai 63 derajat Celcius. Kemudian pertahankan susu pada suhu tersebut atau lebih tinggi selama 30 menit. Jalankan kembali penghitung waktu jika suhu turun di bawah 63 derajat Celcius. Hasil pengamatan perlakuan pertama, penyimpanan pada lemari es pada hari pertama untuk metode HTST yaitu susu tetap segar, cair, dan tidak ada penggumpalan. Untuk metode yang kedua yaitu metode LTLT, susu tetap segar, cair, tidak ada penggumpalan. Selanjutnya, hasil pengamatan pada perlakuan kedua yaitu penyimpanan pada suhu ruang di hari pertama. Untuk metode HTST, susu kurang segar, cair, mulai ada penggumpalan. Lalu untuk metode LTLT, susu kurang segar, cair, tidak ada penggumpalan. Hasil pengamatan pada perlakuan pertama di kulkas pada hari kedua. Untuk metode HTST, susu masih segar, cair, dan tidak ada penggumpalan. Kemudian metode LTLT, susu masih segar, cair, tidak ada penggumpalan. Hasil pengamatan pada perlakuan kedua yaitu di suhu ruang pada hari kedua. Untuk metode HTST, susu kurang segar, kental, dan terdapat penggumpalan pada bagian atas. Kemudian untuk metode LTLT, susu kurang segar, kental, terdapat sedikit penggumpalan pada bagian atas. Yang terakhir, hasil pengamatan pada perlakuan pertama yaitu di dalam kulkas pada hari ketiga. Untuk metode HTST, susu kurang segar, kental, dan tidak ada penggumpalan. Bau masih segar. Untuk metode LTLT, susu kurang segar, sedikit kental, tidak ada penggumpalan, bau masih segar. Hasil pengamatan pada perlakuan kedua di suhu ruang pada hari ketiga. Untuk metode HTST, susu tidak segar, lemak susu menggumpal di bagian atas dan terpisah dengan airnya sehingga air cukup bening. Botol bergas, bau tidak sedap. Untuk metode LTLT, susu tidak segar, lemak susu menggumpal di bagian atas dan terpisah dengan airnya, namun air masih sedikit keruh, botol bergas, dan bau tidak sedap. Kesimpulannya, kedua metode pasteurisasi menghasilkan hasil pengawetan yang tidak terlalu berbeda. Penyimpanan susu setelah proses pasteurisasi akan lebih tahan lama pada suhu dingin karena dapat memperlambat mikroba pembusuk.
Saran, sebaiknya selalu memperhatikan suhu susu sesuai metode yang digunakan mulai awal pemanasan hingga selesai. Pendinginan pada susu sesaat setelah pasteurisasi sangat penting dilakukan agar dapat mendeteksi terkontaminasinya bakteri setelah proses pasteurisasi. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.